Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Saputra dengan NIM 2210101002. Saya dari mahasiswa Akademik Pariwisata Indonesia dengan jurusan Usaha Perjalanan Pariwisata semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang SOP driver ojek online ataupun ojol. Nah, pertama-tama kita akan mengenal apa itu SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk memandu karyawan tentang cara melakukan proses teknis yang berulang dalam suatu organisasi. Dokumen ini juga bisa disebut dengan buku pedoman teknis tentang cara menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah tujuan SOP. Yang pertama, untuk membantu perusahaan mencapai target. Yang kedua, meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, karyawan baru akan mudah beradaptasi. Dan yang keempat, karyawan lebih mudah mengetahui tentang pekerjaannya masing-masing. Nah, SOP terbagi dua. Yang pertama adalah dokumen tertulis dan juga flowchart. Nah, di kali ini kita akan membahas dokumen tertulisnya terlebih dahulu dengan kategori penampilan. Nah, penampilan yang harus dicek pada seorang driver ojol ataupun Gojek adalah jaket resmi Gojek, helm standar SNI, celana panjang, dan baju berkerah. Dan yang selanjutnya kategori kondisi kendaraan, yaitu pijakan kaki untuk penumpang itu harus ada, kaca spion harus ada, lampu utama harus menyala, lampu sen harus menyala, dan juga knalpot tidak boleh knalpot bising. Nah, layanan kepada penumpangnya itu dengan kategori order berhasil diambil. Nah, order berhasil diambil ini hal yang perlu dicek, yaitu tidak perlu menghubungi pelanggan, SMS atau telepon untuk mengkonfirmasikan. Contoh, gunakan fitur navigasi di dalam aplikasi untuk mempelajari lokasi penjemputan dan gunakan sebagai petunjuk arah. Hanya hubungi pelanggan apabila sudah sampai lokasi tujuan. Nah, selanjutnya kita masih membahas tentang layanan kepada penumpang dengan kategori sampai di lokasi penjemputan. Hal yang perlu dicek yaitu kirim SMS atau telepon penumpang saat tiba di tujuan. Format minimalnya, halo, saya sudah berada di lokasi penjemputan, terima kasih. Karena itu menandakan bahwa seorang driver ojol tersebut sudah berada di tempat titik tujuan tersebut. Nah, selanjutnya layanan kepada penumpang dengan kategori bertemu penumpang. Menyapa terlebih dahulu pada saat bertemu penumpang dengan format minimal Pak atau Bu nama pelanggan dengan tujuan yang ada di website tersebut. Nah, setelah itu apabila sudah siap, tawarkan masker, tawarkan penutup rambut, berikan gojek karena untuk melindungi hal yang tidak diinginkan pada saat di jalanan. Pastikan pijakan kaki siap digunakan penumpang. Dan setelah itu geser tombol pickup sebelum memulai perjalanan. Nah, selanjutnya adalah layanan kepada penumpang dengan kategori selama perjalanan. Nah, selama perjalanan tidak memulai pembicaraan yang tidak perlu dengan penumpang, terkecuali hujan, ganti rute ketika macet parah, dan juga isi bensin. Dan selanjutnya masih dengan layanan kepada penumpang dengan kategori sampai tujuan. Hal yang perlu dicek adalah tawarkan GoPay kepada penumpang, format minimal Pak atau Bu mau top up GoPay-nya. Saya bisa bantu top up sebesar nilai deposit yang dimiliki mitra. Nah, setelah itu sebelum penumpang meninggalkannya, pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Dan setelah itu geser tombol selesai. Nah, sekarang kita akan membahas ke segi flowchart seorang driver Gojek online. Yang pertama, start ataupun mulai. Yang kedua, membuka aplikasi. Pilih lewat Goret ataupun Gokar. Goret itu kendaraan yang beroda 2, Gokar itu kendaraan yang beroda 4. Nah, setelah itu menerima pesanan. Selanjutnya, melakukan penjemputan dan mengantarkan ke tempat lokasi tujuan. Setelah itu, melakukan pembayaran lewat cash maupun GoPay. Dan selesai. Sekian informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.